Selamat siang saudara, puji nama Tuhan, kita bertemu kembali di dalam siraman rohani dari Gereja Isa Al-Masih Jemaat Pegangsaan pada siang hari ini. Saudara, sebelum bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu pada siang hari ini. Kami mengucap syukur kepada Tuhan yang luar biasa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami dapat kembali merenungkan firman Tuhan. Mari perlengkapi kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut berkat firman Tuhan siang ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan mengajak kita untuk merenungkan dari Roma pasal 8 ayat 28. Roma pasal 8 ayat 28, saya akan membacakannya untuk kita semuanya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Demikian bunyi firman Tuhan dari Roma pasal 8 ayat 28. Saudara, baik gak usah gak memungkiri, kita semuanya sudah akrab dengan yang namanya saya menyebutkan YouTube, saudara. Nah, di situ ada vlogger, ada juga orang-orang yang ngevlog, lalu kemudian youtuber atau mereka yang ingin menyampaikan informasi. Saudara, apa yang saudara lihat ketika membuka channel mereka? Biasanya ada yang pastikan, ada subscribe, lalu kemudian supaya kami bisa memberikan info-info, ada dapat notifikasinya, dan pastikan Anda menyimak video ini sampai habis ya. Jadi kalau mau ngelihat channel kami, lihatlah sampai selesai, sampai habis agar dapetin pesennya itu apa. Atau info yang lain, biasakan kalau mendengar sesuatu itu habislah gitu loh, tuntaslah kalau dengar supaya gak setengah-setengah info yang kita dapatkan. Maka orang tua kita yang angkatan dengan saya, mungkin para orang tua juga kita memberitahukan pada anak-anak kita. Kalau ada orang tua bicara, dengarkan baik-baik. Jangan suka memotong pembicaraan orang tua. Jangan memotong pembicaraan, dengerin dulu. Baik-baik, simak baik-baik. Sama halnya ketika kita membeli barang-barang, di situ ada buku ya, buku panduannya, dan selalu dituliskan jangan lupa untuk mengikuti panduan agar kita tidak keliru, tidak salah dalam menggunakan barang yang kita beli hari itu. Nah, saudara, ada sebuah kisah yang ingin saya ceritakan. Sepasang suami istri mengajak kedua anak-anaknya mengendarai sepeda motor. Mereka akan berkunjung ke rumah orang tua mereka. Ini based on true story, saudara. Ini kisah nyata yang terjadi. Nah, perjalanan yang mereka tempuh dengan kendaraan sepeda motor ini kurang lebih 20 km. Wah, jauh juga ya, saudara ya. Nah, pada saat mereka sudah dekat dengan kota, tempat di mana orang tua mereka itu yang akan dikunjungi gitu ya, saudara, sudah dekat itu, tiba-tiba suami ini menghentikan laju sepeda motornya dan kemudian berhenti di tepi jalan. Dan apa saudara yang terjadi? Minggirnya itu sebenarnya hal yang sepele. Minggirnya itu karena ngelihat ada pedagang pecel. Wah, ini kisahnya terjadi di Jawa Tengah. Lalu kemudian anaknya, ih apaan sih ini? Istrinya pun begitu, apaan sih ini? Tapi karena yang mengendarai sepeda motor itu suaminya atau papa gitu ya nggak bisa apa-apa kecuali ikut saja, minggir, seret, ada apa gitu kan. Lalu pesan makanan, itu nggak ada yang makan karena tujuan ke rumah orang tuanya adalah untuk makan bersama di hari raya ya, hari raya khusus untuk mereka, dan ada undangan untuk makan. Ayo cepetan, ngapain juga pakai berhenti kelamaan, kesiangan, takut makanannya keburu habis mungkin ya saudara ya. Ya waktu itu diceritakan begitu. Singkat cerita, pesan makan sendiri, santai. Setelah itu bayar, ngobrol sebentar, pakai ngobrol lagi gitu. Ngobrol lalu kemudian selesai, bayar dan starter lagi sepeda motornya dan jalan. Saudara tahu, begitu starter sepeda motor, begitu mau keluar,
mau jalan melanjutkan perjalanan. Ternyata di situ terjadi kemacetan kendaraan. Rupanya ada jalan turunan, saudara. Ada jalan turunan dan jalan itu cukup berbahaya. Saudara tahu apa yang terjadi? Ada kecelakaan berantai. Mobil, motor, yang mereka lihat tergeletak di jalan. Motor ini di depan, di bawah ada mobil. Dan bertanyalah, loh Pak, kecelakaan apa? Itu di depan. Mulainya dari depan. Kecelakaan berantai. Tabrakan berantai. Loh kapan? 10 menit yang lalu. 10 menit yang lalu itulah suaminya menghentikan laju kendaraannya, berbelok hanya untuk menikmati sepiring pecel yang padahal waktu itu mereka sedang berjalan menuju ke rumah orang tuanya untuk makan bersama. Saudara menangkap dari kisah ini, kadang-kadang kita keliru dalam menilai Tuhan. Jangan pernah kita menilai Tuhan hanya dari atau melalui sepotong kejadian yang membuat kita marah, membuat kita kecewa, membuat kita kesal, membuat kita terluka, membuat kita rugi. Tapi sepotong itu, maka mari kita belajar Tuhan, menantikan ceritanya yang lebih lengkap lagi, menantikan kisahnya itu dilengkapi oleh Tuhan. Why hari ini Tuhan aku sakit? Why hari ini aku harus kecewa? Why hari ini aku harus marah? Why aku harus kesel? Why aku harus terluka? Hari ini Tuhan menghentikan langkah kita barang sejenak dengan mengizinkan luka, dengan mengizinkan kecewa, dengan mengizinkan kita ada kemarahan, ada kekesalan, saudara, ada rugi. Tuhan mengizinkan itu. That's why, saudara, Tuhan ingin kita percayai kita ini buatan Allah. Efesus pasal 2 ayat 10. Kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Untuk apa? Melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dan Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya apa, saudara? Oh, kita bersyukur sekali Tuhan izinkan itu. Karena Tuhan ingin kita melihat kisah lengkapnya. Gak mungkin Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang kita percaya, Tuhan yang membuat kita, Tuhan yang meng-create kita, Tuhan yang mengizinkan kita ada sampai hari ini adalah Tuhan yang tidak peduli. Kitab jelas katakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mari belajar untuk melihat jangan dari sepotong saja, menilai Allah melalui sepotong kejadian yang tidak kita inginkan. Tapi lihatlah secara keseluruhan apa rancangan dan maksud Tuhan di balik semuanya itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai saudara sekalian. Salam sehat, salam sejahtera.